selamat hari Minggu. Hari ini Kak Esther dan Kak Deka akan memandu adik-adik dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kak Deka, Kak Esther mau nanya nih, gimana ibadah kita minggu lalu, seru nggak? Seru dong Kak Esther. Pastinya dong Kak Deka. Maka ibadah kita pada minggu hari ini pastinya lebih seru lagi. Kita angkat pujian kita, Yesus di dalam rumahku. Sebelum kita angkat pujian kita harus bangkit berdiri. Laskar Kristus, siap, gerak, yes! Baiklah adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat, kasih setia Tuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan untuk kami, di mana Tuhan masih menjaga dan melindungi segala apapun yang menjadi kegiatan kami dalam satu minggu ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah membangunkan adik-adik sekolah minggu dari tidurnya, dari malam hingga Tuhan mengajak mereka untuk beribadah di dalam rumahnya masing-masing. Tuhan kiranya Tuhan yang memimpin dan mengajari adik-adik sekolah minggu agar mereka semakin taat dan takut akan Tuhan walaupun mereka tidak bisa beribadah di gereja Bapa. Di atas segalanya Bapa, ampunilah segala atas dosa-dosa kami, baik sengaja ataupun tidak sengaja, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita angkat lagu pujian kita, Yesus Pokok. Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Sekarang kita berdoa, ditutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan menyertai kami hingga pada saat ini. Engkau memberikan nafas kehidupan dan juga kesehatan buat kami pribadi lepas pribadi. Ya Bapa kami yang baik, pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu itu ya Tuhan, dan bisa kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam kitab Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Begini bunyinya. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian isi firman Tuhan adik-adik. Buat adik-adik yang ada di rumah, firman kita pada hari ini itu adalah topiknya tentang persembahan yang benar. Coba adik-adik yang ada di rumah semuanya, apa yang terlintas di dalam pikiran adik-adik? Apa itu persembahan? Nah adik-adik, kalau persembahan itu mungkin adik pikir itu di dalam pikiran adik-adik semua yang ada di rumah itu adalah mempersembahkan uang kepada Tuhan Yesus. Itu yang kita berikan setiap hari Minggu, ya kan adik-adik? Terus ada yang mengatakan persembahan itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Nah, ada juga adik-adik yang mengatakan persembahan itu adalah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, yang banyak kepada Tuhan. Tetapi adik-adik perlu ingat, persembahan itu bukan sekedar memberikan uang kepada Tuhan Yesus, bukan merupakan persembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus, bukan sekedar hanya ucapan syukur kepada Tuhan Yesus, tetapi persembahan itu kita berikan kepada Tuhan itu adalah ketaatan kita kepada Tuhan Yesus, kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Itu adalah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan Yesus. Itu adalah bukti. Bukan berarti kita memberikan uang setiap hari Minggu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak punya uang. Tidak. Tuhan Yesus itu kaya. Dia mempunyai semuanya. Dunia ini kita sendiri. Dia raja dari atas segala raja. Dia kaya. Dia tidak butuh uang. Tetapi dia ingin membuktikan bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Makanya kalau kita memberikan persembahan itu bukan melihat dari nilai uangnya kita berikan kepada Tuhan Yesus, bukan melihat sedikit banyaknya kita kasih kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus melihat bagaimana ketulusan kita mempersembahkan persembahan itu kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, coba adik-adik setiap hari Minggu, apakah adik-adik itu sudah mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan Yesus? Nah, ada Inang ambil satu cerita, yaitu seorang janda miskin. Pernah nggak adik-adik dengar? Cerita tentang seorang ibu yang tua. Dia seorang janda yang miskin, bahkan sangat miskin sekali. Dia hanya mempunyai uang 2 peser. Bayangkan adik-adik, 2 peser saja uangnya. Bahkan untuk membeli makanannya aja untuk dirinya, dia tidak sanggup. Tetapi dia memberikan persembahan hanya 2 peser saja. Dia memberikan semuanya kepada Tuhan Yesus. Dan pada saat itu juga banyak juga orang-orang kaya memberikan persembahan yang banyak. Mereka memberikan
persembahan uang yang banyak kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan tidak melihat itu, tidak melihat kesetiaannya, kesetiaan orang kaya itu. Karena orang kaya itu memberikan persembahannya sedikit dari harta kekayaannya, tetapi janda miskin tadi memberikan seluruh uangnya kepada Tuhan Yesus, karena uangnya hanya 2 peser saja, bahkan dia berikan itu. Nah, adik-adik, coba mana yang dipilih Tuhan Yesus? Persembahan siapa yang dipilih Tuhan Yesus untuk dia terima? Nah, adik-adik pasti bingung. Mungkin adik-adik pikir persembahan orang kaya itu karena memberikan uang yang banyak. Nah, sebenarnya adik-adik, Tuhan lebih senang melihat persembahan seorang ibu janda miskin tadi. Karena apa adik-adik? Karena dia memberikan seluruh uangnya. Walaupun hanya 2 peser, tetapi cuma itulah hartanya. Bahkan untuk membeli roti pun dia tidak berpikir. Dia memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Tetapi orang kaya tadi bahkan masih banyak hartanya, mereka tidak memberikannya. Mereka memberikan sedikit saja persembahannya kepada Tuhan. Jadi adik-adik, di situ diajarkan firman ini kepada kita bahwasanya persembahan itu bukan melihat dari nilainya. Tadi ibu janda miskin tadi bahkan 2 peser. Jadi adik-adik juga seperti itu. Untuk bergereja, untuk kebaktian, kita harus mempersiapkan dan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Yaitu melalui apa adik-adik? Nah, setiap hari Minggu sebelum kita berangkat ke gereja, kita harus mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Dengan cara apa adik-adik? Kita melipat uangnya dan nanti kita persembahkan kepada Tuhan Yesus dengan bagus. Bahkan Tuhan Yesus nanti senang menerimanya, karena kalian pun senang memberi kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun senang menerimanya, walaupun seberapapun adik-adik kasih. Baik adik-adik, selanjutnya adik-adik harus seperti nenek janda miskin tadi. Jangan melihat sedikit banyaknya uang yang kita persembahkan. Seberapa dikasih orang tua, segitulah kita kasih kepada Tuhan. Dan bersukacita memberinya. Jangan cemberut, jangan merengut. Tuhan pun nanti menerimanya akan merengut, akan cemberut, ya kan? Harus kita bersukacita memberikannya. Nah, baru Tuhan akan senang melihat anak-anaknya seperti itu. Oke adik-adik, jadi persembahan yang benar itu bukan hanya sekedar dari berapa jumlah uang yang kita berikan. Di sini dikatakan di ayat 1-nya tadi, coba kita adik-adik lihat, dikatakan dalam firman Tuhan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Coba adik-adik mengerti enggak apa maksudnya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus? Nah, coba adik-adikku tanya, tubuh kita ini milik siapa? Ayo adik-adik. Nah, tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Nah, Tuhan itu kudus apa enggak? Tentu kudus kan adik-adik. Nah, sekarang berarti kita anak-anak Tuhan berarti kudus dong. Oke, jadi kalau kepikiran kita bahwa kita itu kudus, kita harus mempersembahkan tubuh kita ini kepada Tuhan Yesus. Bukan cuma dengan uang, tetapi tubuh kita ini kita persembahkan kepada Tuhan Yesus melalui apa adik-adik coba? Tadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik bernyanyi enggak memuji Tuhan? Iya, pasti kita bernyanyi memuji Tuhan. Jadi adik-adik, nah kalau memuji Tuhan tadi, itu salah satu persembahan enggak kepada Tuhan? Ya tentu saja iya.
itu adalah persembahan yang terbaik. Apalagi kita dengan sukacita, dengan ceria untuk bernyanyi, Tuhan makin senang melihat kita mempersembahkan persembahan yang terbaik. Coba nanti adik-adik habis ini kalau adik-adik bernyanyi untuk memuji Tuhan, adik-adik harus dengan ceria. Baru Tuhan nanti senang. Ya, itu anak saya, dia menguduskan tubuhnya dengan memuji namaku. Nah, adik-adik, coba ada lagi adik-adik yang tahu persembahan itu ada lagi. Coba apa lagi adik-adik? Nah, mengucap syukur melalui doa. Nah, mulut kita ini harus kita gunakan untuk memuji Tuhan. Dengan cara apa adik-adik? Mengucap syukur melalui doa. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita makan 3 kali. Harus juga 3 kali juga kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur. Dan sebelum tidur dan bangun tidur. Coba adik-adik, siapa yang selalu rajin berdoa? Nah, pasti semuanya adik-adik kan? Nah, berarti itu adalah anak Tuhan. Dia menguduskan tubuhnya dan mempersembahkan tubuhnya untuk Tuhan. Itu juga salah satu persembahan yang benar. Itu adalah persembahan yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Oke adik-adik. Nah, banyak yang kita pelajari tentang persembahan kan adik-adik pada hari ini. Nah, apalagi ayo adik-adik. Nah, kalau kita lihat dari kesimpulan pelajaran yang diberikan Tuhan Yesus melalui firman ini adalah mempersembahkan tubuh kita ini kepada Yesus dengan kudus. Jadi adik-adik, mulut kita ini perlu kita gunakan dengan kata-kata yang baik. Itu adalah persembahan kita kepada Tuhan. Jadi setiap hari untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari, kita harus mengeluarkan kata-kata yang disenangi Tuhan. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan. Semoga adik-adik dapat melakukannya di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan tentang persembahan yang benar. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mengerti, untuk dapat melakukan semua firman-Mu pada hari ini. Kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kebijaksanaan, berikan kepintaran yang daripada-Mu Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, terutama anak-anak yang baik taat akan firman-Mu Tuhan. Ya Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu. Kami berdoa hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Persembahannya dikumpulkan ke sintuawiknya masing-masing. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian, Yesus sayang padaku. Sayang padaku.
sekolah minggu semuanya, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Sama-sama kita nyanyikan. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita masuk pada pengumuman kita hari ini. Yang menjadi pengumuman kita hari ini adalah pemenang lomba bernyanyi. Nama pemenangnya bisa kita lihat di layar ini. Selamat untuk adik-adik yang menang, dan adik-adik yang belum menang jangan patah semangat dan harus tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik. Demikianlah ibadah kita pada Minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan.